Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 PSKH 2022 yang beranggotakan Guta Arzati Simbah Pahala, Fadila Nasrillah, Zakiyah Ulia, Sheila Suraya Putri Sanjaya, Wati Fitriani, Aida Haya Ulia, dan Desi Puji Lestari akan membuat video tentang fakta menarik parasit gastrointestinal pada babi. Terdapat 3 kelompok parasit yang akan kami bahas, yaitu nematoda atau cacing gelang, cestoda atau cacing pita, dan trematoda atau cacing daun. Pada kelompok nematoda, kami akan membahas parasit Ascarissuum. Di kelompok cestoda, kami akan membahas parasit Taenia solium. Dan di kelompok trematoda, kami akan membahas parasit Fasciolopsis busci. Ascarissuum dewasa memiliki panjang sekitar 25 cm pada jantan dan 40 cm pada betina. Memiliki 3 bibir yang mengelilingi mulut. Terdapat pula ampit, yaitu struktur sensorik di sisi bibir yang membantu cacing dalam lingkungan inangnya. Pada telur Ascarissuum berbentuk oval dengan permukaan yang bergerigi kecil dan kasar, berwarna coklat muda dan berdinding tebal. Terkadang dijumpai telur cacing Ascarissuum yang kehilangan lapisan protein pada dinding telur, sehingga telur cacing menjadi tidak berwarna dan menyulitkan identifikasi. Selanjutnya pada siklus hidup, yang pertama adalah infeksi melalui telur. Telur yang infektif setelah beberapa minggu di lingkungan akan tertelan oleh babi. Kemudian larva menetas di usus kecil menembus dinding usus dan bermigrasi melalui hati dan paru-paru. Selanjutnya ketika matang di usus, larva bermigrasi kembali ke usus kecil di mana mereka matang menjadi dewasa dan memulai siklus baru. Untuk gejala klinis yang terjadi pada babi, yaitu cacing yang menginfeksi babi akan menimbulkan gangguan nafsu makan, kerontokan pada bulu, kekurangan darah atau anemia, dan gangguan pencernaan seperti diare. Jika cacing menginfeksi dalam jangka waktu yang lama, babi akan menjadi lebih kurus, bahkan menyebabkan kematian. Apa saja sih morfologi dari Taenia solium? Cacing dewasa Taenia solium mempunyai panjang 2-4 meter, bahkan terkadang juga sampai 8 meter. Cacing ini terdiri dari scolex, leher, dan strobila. Scolex dilengkapi dengan 2 baris kait yang terdiri atas kait panjang dan juga kait pendek. Jumlahnya dapat mencapai 25-30 buah. Diameter scolex kurang lebih 1 mm, terdapat 4 buah batil isap yang berbentuk mangkok. Mempunyai 800-1000 segmen dengan lubang kelamin pada sisi lateral kanan atau kiri yang tidak beraturan. Uterus grafit mempunyai cabang lateral yang mengandung 30-50 butir telur. Ovarium dari Taenia solium terdiri atas 2 lobus lateral dan 1 lobus kecil. Nah, gimana sih Taenia solium ini bisa menyebabkan penyakit? Kita bisa lihat dari siklus hidupnya nih teman-teman. Penyakit taeniasis ini bermula dari telur atau gravid proglotids yang dikeluarkan bersama feses. Nanti babi ini bisa terinfeksi dengan menelan tumbuhan yang sudah terkontaminasi telur atau gravid proglotidsnya. Setelah nanti gravid proglotids atau telurnya ini masuk ke dalam tubuh, di usus ini onkosfer akan menetas dan menyerang dinding usus. Setelah menyerang dinding usus, dia juga akan berpindah ke otot lurik, di mana dia itu akan berkembang menjadi cystisarcus. Nah, cystisarcus ini bisa bertahan sampai bertahun-tahun pada hewan tersebut. Lalu masuk ke bagaimana bisa menginfeksi manusia. Sebenarnya tidak langsung dari telurnya, tapi pada manusia ini dia akan terinfeksi ketika memakan daging yang terinfeksi ketika daging itu masih mentah atau setengah matang. Nah, setelah dia makan daging yang sudah terinfeksi dalam keadaan mentah atau setengah matang, cystisarcusnya ini akan berkembang menjadi cacing pita dewasa di usus halus nih teman-teman. Dan cacing pita dewasa ini akan menempel melalui skolexnya dan akan bisa hidup dalam jangka waktu yang lama di dalam usus manusia. Nah, virulence factor atau faktor virulensinya ini dari
Scolex-nya ini. Jadi sebenarnya dia akan menempel dan terus menjadi parasit makanan yang sudah dimakan oleh manusia, oleh hewan tersebut, sehingga nanti akan menyebabkan gejala-gejala yang akan timbul setelahnya. Lalu, Taenia solium dapat menyebabkan penyakit apa ya? Pada manusia, Taenia solium dapat menyebabkan penyakit Taeniasis solium dan larvanya dapat menyebabkan penyakit Cysticercosis cellulosa. Habitat parasit ini berada di small intestine, khususnya di jejunum bagian atas pada manusia. Pada babi, parasit ini dapat menyebabkan penyakit Taeniasis. Halo semuanya, jadi di sini kita akan bahas tentang fakta-fakta menarik yang ada pada Fasciolopsis baski. Nah, yang pertama itu ada morfologinya nih. Fasciolopsis baski ini morfologi pada saat dia dewasa itu bentuknya tuh berbentuk ovoid dan berwarna merah. Dia juga mempunyai 2 batil isap nih. Yang ada yang batil isap mulut dan ada batil isap perut. Tapi fun fact-nya itu batil isap di mulut itu lebih kecil daripada batil isap yang ada di perutnya. Terus dia juga ovariumnya itu bercabang, tapi bercabangnya itu di atas testis. Dan dia juga memiliki kelenjar pitaria di bagian lateral, sekumnya juga tidak bercabang, dan uterusnya itu berkelok-kelok. Nah, fun fact-nya itu dia tidak memiliki anus. Selanjutnya, untuk telur Fasciolopsis baski ini tuh dia berbentuk lonjong dan dia mempunyai operculum dan dindingnya itu berwarna transparan nih. Dan dia juga memiliki sel telur. Siklus hidup dari Fasciolopsis baski. Telur yang belum matang akan keluar bersama feses. Lalu telur tersebut akan menjadi embrio di dalam air dan melepaskan miracidia. Miracidia ini akan menyerang siput sebagai inang perantara. Di dalam tubuh siput, parasit akan berkembang menjadi 3 tahap, yaitu sporokista, radiae, dan serkaria. Serkaria akan membentuk metaserkaria dan menempel pada tumbuhan air, lalu dimakan oleh inang, yaitu manusia ataupun babi. Setelah tertelan, metaserkaria akan berkembang di duodenum dan menjadi dewasa dalam 3 bulan, dan akan menempel di dinding usus. Fasciolopsis baski bisa menyebabkan penyakit zoonosis fasciolopsis pada babi dan juga manusia. Habitat parasit ini berada di small intestine atau jejunum bagian atas pada manusia dan juga babi. Indikasi klinis penyakit ini adalah malnutrisi, edema, malabsorpsi, diare parah, asites, dan juga anemia. Itu dia parasit-parasit pencernaan pada babi. Semoga bermanfaat. Dadah!